Halo teman-teman, apa kabar? Di sini saya akan menjelaskan Big Data Analytics for Strategy Marketing. Penerapannya bagaimana, dan contoh perusahaannya yang menerapkan Big Data Analytics. Apa sih Big Data Analytics itu? Big Data Analytics adalah proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data dalam jumlah yang sangat besar untuk mendapatkan wawasan yang bermanfaat. Namanya juga big data, berarti ini data yang biasanya itu terlalu besar, kompleks, atau cepat berubah sehingga tidak bisa ditangani dengan alat analisis data tradisional. Big data analytics itu sangat penting dalam strategi marketing karena memungkinkan perusahaan untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi strategi pemasaran yang lebih efektif dan efisien. Dengan memanfaatkan big data yang besar ini, perusahaan dapat memahami perilaku pelanggan, mengidentifikasi tren pasar, dan juga mempersonalisasi kampanye pemasaran untuk mencapai hasil yang optimal. Berikut ini adalah penjelasan tentang pentingnya big data analytics dalam pemasaran strategis. Dalam big data, untuk strategi marketing, jadi step pertama yang harus kita tahu itu how we know and understand to our customer. Yang dapat kita lakukan itu adalah analisis perilaku pelanggan. Big data memungkinkan perusahaan menganalisis bagaimana pelanggan berinteraksi dengan produk, layanan, atau merek, baik melalui situs web, aplikasi, sosial media, maupun transaksi. Yang kedua adalah segmentasi pelanggan. Dengan memanfaatkan data demografi, psikografi, dan perilaku, perusahaan dapat mengelompokkan pelanggan menjadi segmen yang lebih spesifik, sehingga memudahkan pembuatan strategi yang relevan. Yang ketiga ada personalisasi. Big data membantu menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih personal, seperti menawarkan rekomendasi produk atau promosi khusus berdasarkan preferensi individu. Kemudian yang kedua adalah optimalisasi kampanye pemasaran. Yang dapat dilakukan itu adalah yang pertama, pengukuran kinerja real time. Data analitik memungkinkan pemantauan kinerja kampanye secara real time, sehingga perusahaan dapat segera melakukan penyesuaian jika diperlukan. Yang kedua ada efisiensi anggaran pemasaran. Dengan memahami saluran pemasaran mana yang memberikan hasil terbaik, perusahaan dapat mengalokasi anggaran dengan lebih efisien. Yang ketiga, itu adalah A/B testing. Data dapat digunakan untuk menguji berbagai pendekatan kampanye dan menentukan mana yang paling efektif. Kemudian, yang ketiga adalah identifikasi tren pasar. Analisis sentimen. Big data memungkinkan perusahaan untuk memahami opini pelanggan tentang merek atau produk melalui analisis data media sosial dan ulasan online. Yang kedua adalah prediksi tren masa depan. Dengan menggunakan teknik predictive analytics, perusahaan dapat mengantisipasi kebutuhan pasar dan mengembangkan produk dan layanan baru sebelum pesaing. Yang ketiga adalah pemantauan kompetitor. Analisis data kompetitor membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka, sehingga perusahaan dapat mengadaptasi strategi pemasaran mereka. Yang keempat adalah meningkatkan pengalaman pelanggan, yang bertujuan untuk manajemen hubungan pelanggan atau CRM, terus layanan yang lebih cepat dan relevan karena menggunakan data real time, jadi memungkinkan perusahaan merespon kebutuhan pelanggan dengan lebih cepat. Lalu ada retensi pelanggan. Analisis data dapat mengidentifikasi alasan pelanggan meninggalkan merek sebelumnya, sehingga strategi retensi apa yang efektif nih yang dapat dirancang. Lalu yang kelima, itu ada dynamic pricing dan penawaran. Jadi penetapan harga yang adaptif dalam big data ini dengan menganalisis data permintaan pasar, pesaing, dan perilaku pelanggan. Perusahaan dapat menerapkan harga yang dinamis untuk memaksimalkan keuntungan. Nah, lalu juga ada promosi yang tepat waktu. Dari big data ini memungkinkan perusahaan mengidentifikasi momen yang tepat untuk memberikan penawaran dan diskon kepada pelanggan.
Yang keenam itu adalah pengambilan keputusan berbasis data atau decision making. Nah, yang bertujuan itu untuk mengurangi resiko. Analisis data itu mengurangi resiko ketidakpastian dalam pengambilan keputusan, sehingga mengurangi resiko kesalahan dalam pemasaran. Lalu bisa juga untuk mengevaluasi strategi pemasaran. Dengan data yang akurat, perusahaan dapat mengevaluasi efektivitas strategi pemasaran mereka dan membuat keputusan berbasis bukti untuk perbaikan di masa depan. Itu adalah real-time insight. Analisis data secara real-time itu memungkinkan pemasar atau marketer untuk merespon dengan cepat terhadap perubahan perilaku pelanggan atau dinamika pasar. Yang ke-8 itu adalah efisiensi biaya, di mana dengan mengidentifikasi strategi yang efektif dan menghilangkan pendekatan yang tidak berhasil. Analitik big data itu membantu bisnis mengalokasi sumber daya secara lebih efisien dan meningkatkan ROI pemasaran. Yang terakhir, dengan adanya big data, kita dapat memberikan atau mempunyai ide baru atau inovasi yang terbaru serta mengeluarkan peluang-peluang yang ada. Selanjutnya ini adalah contoh perusahaan yang menerapkan big data untuk marketing strateginya. Saya di sini mengambil contoh Netflix sebagai salah satu perusahaan global yang menggunakan big data analitik untuk mengembangkan dan meningkatkan strategi pemasaran mereka. Nah, berikut ini adalah penjelasan mengenai bagaimana Netflix dapat memanfaatkan big data analitik yang sekarang itu menjadi pemimpin di dunia industri hiburan digital. Yang pertama itu personalisasi konten atau rekomendasi yang tepat sasaran. Netflix itu menganalisis data pengguna, termasuk riwayat menonton, genre favorit, durasi menonton, perangkat yang digunakan, dan waktu menonton dengan algoritma rekomendasi berbasis data. Netflix ini menyarankan film atau serial yang relevan. Nah, untuk setiap penggunanya, dari personalisasi konten ini, Netflix dapat meningkatkan engagement dan retensi pelanggan, karena pengguna masa mendapatkan pengalaman yang disesuaikan dengan preferensi mereka. Dampaknya, sekitar 80% dari tontonan pengguna Netflix berasal dari rekomendasi algoritma, mengurangi biaya. Selain itu juga dapat mengurangi biaya upaya pemasaran langsung dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Juga menerapkan yaitu pemasaran berbasis data konsumen. Netflix ini menggunakan data analitik untuk merancang strategi pemasarannya itu berbasis segmentasi audiens. Misalnya saat meluncurkan konten baru, Netflix menggunakan data pengguna untuk memutuskan target pasar utama, membuat kampanye pemasaran yang spesifik untuk segmen tersebut. Contohnya ini adalah serial Netflix Stranger Things, dibuat berdasarkan data demografi dan preferensi pelanggan yang menyukai genre fiksi ilmiah dan nostalgia era 80-an. Kampanye ini sukses menarik penonton dari target pasar utamanya. Selanjutnya itu ada Netflix juga memprediksi kesuksesan konten. Netflix memanfaatkan predictive analytic untuk menentukan konten mana yang memungkinkan besar akan sukses. Analisis prediktif itu memainkan peran penting dalam memastikan, misalnya pada Squid Game yang baru-baru ini rilis pada Desember. Ini menjadi fenomena global. Dengan memanfaatkan data penonton, Netflix itu nggak hanya mengidentifikasi konsep yang menjanjikan, tetapi juga mengoptimalkan promosi, distribusi, dan strategi personalisasi untuk meningkat audiens di seluruh dunia. Selanjutnya itu adalah analisis media sosial untuk strategi pemasaran. Nah, Netflix ini memanfaatkan sentiment analysis dari media sosial untuk mengukur reaksi audiens, seperti trailer, announcement, atau konten yang baru. Contohnya, itu adalah kampanye Bird Box Challenge di media sosial meningkatkan populasi film Bird Box, menghasilkan lebih dari 45 juta penonton dalam minggu pertama.
Kesimpulannya, dari strategi Netflix yang saya telah pelajari tadi, dapat menjadi inspirasi bagi merek global lainnya untuk mengintegrasikan big data analitik dalam strategi pemasaran mereka. Sekian dari video saya, semoga ini bisa menjadi insight baru untuk kalian. Bye-bye!